Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Melody Oktavia. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas materi akuntansi kewajiban Satker. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini itu masih sama dengan video sebelumnya, jadi bisa teman-teman baca sendiri. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengakuan kewajiban. Nah, kewajiban itu dapat diakui pada saat dana pinjaman itu diterima atau pada saat kewajiban itu timbul. Nah, apa sih yang menyebabkan timbulnya kewajiban? Di sini, kewajiban dapat timbul dari transaksi-transaksi berikut. Yang pertama, transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran, non-exchange transaction. Tiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, government related event. Dan yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event. Suatu transaksi dengan pertukaran ini tuh dapat timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut itu mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Nah, terdapat dua arus timbal balik antara sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Nah, dalam transaksi dengan pertukaran ini, kewajiban itu diakui ketika suatu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti jasa untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Bedanya dengan non-exchange transaction, jika suatu transaksi tanpa pertukaran ini akan timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung. Jadi seperti hanya memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Nah, dalam hal ini, maka hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Sehingga untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban itu harus diakui atas jumlah terutang. Yang mana jumlah terutang ini yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, government related event atau kejadian yang berkaitan dengan pemerintah merupakan kejadian yang tidak didasari pada transaksi, tetapi dasar yang digunakan adalah adanya transaksi antara pemerintah dengan lingkungannya. Nah, jadi teman-teman, kejadian tersebut mungkin bisa saja berada di luar kendali pemerintah, sedangkan pengetahuan umum yang kita tahu itu suatu kewajiban itu diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, seperti halnya dengan atau dapat disamakan dengan basis kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran yang sudah saya katakan sebelumnya. Ada kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event. Apa sih bedanya dengan government related event? Nah, jika government acknowledged event ini adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Persamaan keduanya yaitu sama-sama tidak didasarkan pada transaksi. Nah, bedanya jika kejadian yang diakui pemerintah ini merupakan kejadian yang berdampak langsung bagi pemerintah, terutama terhadap keuangan pemerintah. Sebagai contoh di sini, pemerintah bertanggung jawab terhadap suatu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada konsekuensinya. Seperti biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah dan adanya bencana alam. Nah, pada akhirnya, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakui bahwa hal itu sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah. Selanjutnya terkait pengukuran kewajiban. Nah, kewajiban di sini itu dicatat sebesar nilai nominal. Jika teman-teman lupa apa itu nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Jika ada suatu utang atau kewajiban yang memiliki nilai pada mata uang asing, maka kewajiban itu harus dijabarkan dalam mata uang rupiah terlebih dahulu. Nah, penjabaran mata uang asing ini itu harus menggunakan kurs tengah bank sentral dan juga dengan memperhatikan tanggal neracanya. Setelah kita membahas bagaimana pengakuan dan pengukuran kewajiban Satker ini, maka kita perlu mempelajari bagaimana sih pencatatan akuntansi dari kewajiban Satker.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan yang merujuk pada PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama, ada kewajiban pihak ketiga yang merupakan suatu utang pada saat pemerintah menerima hak atas barang. Contohnya termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Jadi di sini pemerintah itu harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah itu harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Jadi, kewajiban kepada pihak ketiga ini dapat timbul karena adanya manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dibayar oleh pemerintah daerah tersebut. Di sini ada contoh kasus, pada tanggal 5 Mei 2011 pihak ketiga telah melakukan pemeliharaan gedung kantor. Nah, tagihan yang muncul itu sebesar 5 juta rupiah dan akan dilunasi pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Nah, bagaimana sih jurnal untuk mencatat transaksi tersebut? Dapat dilihat teman-teman di sini ada dua pencatatan. Yang pertama itu ada jurnal saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD. Ada juga pencatatan jurnal saat pembiayaan kewajiban pemeliharaan kepada pihak ketiga di SKPD. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa sebagai entitas akuntansi, baik perangkat daerah maupun SKPKD itu melakukan yang namanya proses akuntansi, di mana proses akuntansi ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga nantinya penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Transaksi-transaksi tersebut itu dicatat oleh fungsi akuntansi SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya. Nah, transaksi dan peristiwa akuntansi ini dikelompokkan menjadi dua atau dicatat ke dalam dua jenis jurnal. Yang pertama itu ada jurnal finansial dan yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, apa sih fungsi dan perbedaan dari kedua jurnal ini? Nah, jika jurnal finansial itu digunakan untuk mencatat atau menjurnal dalam rangka menghasilkan laporan finansial yang meliputi neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan jika jurnal pelaksanaan anggaran ini digunakan untuk mencatat atau menjurnal yang kemudian digunakan dalam rangka menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kembali ke contoh kasus pada kewajiban pihak ketiga ini, di mana telah disajikan ada dua kali pencatatan dengan jurnal yang berbeda. Nah, jurnal saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD dapat dilihat di sini. Jika pada jurnal finansialnya, maka kita tinggal mendebet beban pemeliharaan dan mengkredit utang kepada pihak ketiga sebesar 5 juta. Sedangkan saat pemeliharaan gedung kantor ini telah selesai, itu pada jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak dijurnal, jadi tidak ada penjurnalan pada jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, selanjutnya saat sudah ada pembiayaan kewajiban pemeliharaan kepada pihak ketiga di SKPD ini dicatat pada jurnal finansial dan juga jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal finansialnya ini berisi utang kepada pihak ketiga di debit, kemudian kreditnya kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta. Kemudian jurnal pelaksanaan anggarannya di debit belanja pemeliharaan sebesar 5 juta dan dikredit silpa sebesar 5 juta. Selanjutnya ada utang transfer. Utang transfer merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan perundang-undangan. Nah, utang transfer ini diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mari perhatikan contoh kasus di sini. Pada tanggal 5 Mei 2011, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana desa atau ADD sebesar 5 juta rupiah, yang mana akan ditransfer dan dibayar
oleh pemerintah daerah itu nanti pada tanggal 15 Mei 2011. Sini menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu memiliki kewajiban atau utang karena masih akan dibayar pada 10 hari ke depan, yaitu pada tanggal 15 Mei 2011. Jurnal saat penetapan alokasi dana desa di PPKD, jika jurnal finansialnya maka di debit beban bantuan alokasi dana desa dan dikredit utang jangka panjang transfer sebesar masing-masing 5 juta. Kemudian pada jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal atau tidak ada pencatatan. Selanjutnya dilakukan pencatatan saat terjadi pembayaran di BPKD. Jurnal finansialnya di debit utang jangka panjang transfer sebesar 5 juta dan dikredit kas BUD sebesar 5 juta. Kemudian jurnal pelaksanaan anggarannya juga dicatat pada tanggal 15 Mei 2011 di debit belanja bantuan alokasi dana desa dan kreditnya silpa sebesar masing-masing 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas kembali kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah. Di sini ada utang bunga. Nah, apa sih utang bunga? Sesuai dengan namanya ya, utang bunga yaitu utang bunga atas utang yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, utang ini itu harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan yang belum dibayar. Nah, bunga yang dimaksud itu dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar ini harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Di sini disajikan contoh kasus yaitu Pemkot Semarang ini memiliki utang bunga. Nah, dikatakan bahwa dari transaksi tersebut nanti setiap akhir tahun Pemkot Semarang itu harus melakukan penyesuaian untuk mengakui dan mencatat adanya utang bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Maka akan dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk mengakui utang bunga yang telah dimiliki oleh Pemkot Semarang. Oke, selanjutnya terkait kewajiban pemerintah, di sini ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa biasanya pada akhir periode pelaporan saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga atau PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain itu harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jadi pada akhir periode pelaporan biasanya itu masih terdapat saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Nah, pencatatan atas saldo pungutan atau potongan tersebut itu dilakukan melalui proses penutupan penerimaan PFK dan pengeluaran PFK. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus di sini. Pada tanggal 15 Mei 2012, dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50. Nah, bagaimana sih pencatatan atas terjadinya transaksi ini? Jadi transaksi ini akan dijurnal atau dicatat pada saat terjadi pungutan pajak dan saat terjadi penyetoran pajak di SKPD. Keduanya sama-sama dicatat pada jurnal finansial saja. Jadi pada jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal atau tidak ada pencatatan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pencatatan atas saldo pungutan atau potongan ini dilakukan dengan mengeluarkan PFK, di mana pada saat terjadi pungutan itu utang PFK tertulis di sebelah kredit yaitu sebesar 50 juta. Nah, nanti pada saat penyetoran akan dicatat di sebelah debit utang PFK atau didebitkan sebesar 50 juta. Oke, next kita akan membahas tentang pendapatan diterima di muka yang juga tergolong ke dalam kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah atau satuan kerja. Nah, bagaimana sih utang ini bisa muncul? Utang ini bisa muncul pada saat pemerintah menerima uang muka atas suatu transaksi yang akan direalisasikan di masa mendatang. Nah, pemerintah itu harus mengakui adanya penerimaan uang muka ini sebagai suatu kewajiban atau utang.
Mengapa demikian? Karena pemerintah sudah menerima uang muka, padahal belum terjadi transaksi itu atau transaksi itu belum terlaksana atau belum terrealisasi. Nah, jadi apabila nanti transaksi tersebut sudah terlaksana, maka uang muka tersebut akan diberlakukan sebagai pengurang nilai pembayarannya. Dapat teman-teman baca sendiri, di sini sudah disajikan contoh kasus tentang transaksi penerimaan uang muka pelelangan dari suatu barang. Nah, dapat diperhatikan dari transaksi tersebut bagaimana pelaksanaan pencatatan akuntansinya, baik melalui jurnal finansial maupun jurnal pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, bagian lancar utang jangka panjang. Nah, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan nanti untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi, utang ini merupakan bagian dari utang jangka panjang, namun waktu jatuh temponya itu harus dibayarkan dalam waktu kurang atau 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Nah, bagaimana contoh kasusnya dan juga pencatatan jurnalnya bisa teman-teman perhatikan sendiri biar gak bosen dengerin suara saya terus ya. Next, di nomor 7 ada kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya merupakan utang lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada atau yang sudah disebutkan. Nah, kewajiban yang termasuk dalam kewajiban lancar adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contohnya nih, misal saat ini sedang dilakukan penyusunan laporan keuangan, namun diketahui bahwa masih ada biaya-biaya atau utang-utang yang masih harus dibayarkan. Untuk pengukuran dari tiap-tiap komponen atau item dari biaya ini itu disesuaikan dengan karakteristik dari tiap-tiap pos tersebut. Misal contoh realnya ada utang pembayaran gaji pegawai. Nah, ini dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Nah, ada juga utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang ini merupakan kewajiban bagi entitas kepada sang pemberi utang. Nilainya sebesar pokok utang dan juga bunganya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak perjanjian. Di nomor 9 ada utang belanja. Nah, contohnya misal ada kontraktor yang membangun fasilitas atau menggunakan peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah. Nah, jumlah yang dicatat ini harus berdasarkan atau merujuk dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan itu sesuai dengan misal melihat dari berita acara kemajuan pekerjaan. Oke, selanjutnya ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas adanya utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan. Kalau kali ini bedanya ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Nah, jenis sekuritas utang pemerintah ini itu harus dinilai sebesar nilai pari atau original face value dengan memperhitungkan adanya apakah termasuk diskonto atau premium sebelum nanti dilakukan yang namanya amortisasi. Kewajiban satuan kerja yang terakhir di sini ada tunggakan. Apa itu tunggakan? Tunggakan adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tetapi pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan bunganya sesuai dengan jadwal yang tertulis pada perjanjian. Nah, jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah itu harus disajikan dalam bentuk daftar umum atau aging schedule milik kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bahan pengungkapan kewajiban. Nah, jadi informasi tunggakan pemerintah itu menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan yang mereka gunakan sebagai bahan analisis atas kebijakan dan solvabilitas suatu entitas pemerintah. Nah, bagaimana sih prosedur kewajiban dari satuan kerja ini? Nah, jadi pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri atas keperluan penyusunan neraca atau laporan operasional yang berbasis accrual dan juga penyusunan LRA yang berbasis kas. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah
kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sisi kredit. Sementara itu, pada pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah nanti di sisi debit dan kewajiban bertambah di sisi kredit. Nah, merujuk pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, ada fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek. Antara lain yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. 2. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 3. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. 4. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Dan ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Kemudian ada juga dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek yang menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek. Antara lain ada surat perintah membayar atau SPM, surat perintah pencairan dana atau SP2D, bukti transfer, laporan posisi utang jangka panjang, buku besar dan juga buku besar pembantu. Oke, cukup sekian penjelasan tentang akuntansi kewajiban satuan kerja. Semoga bermanfaat. Thank you.